Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dan tidak pernah habis-habis segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena saudaraku sekalian, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Dan sebelumnya saudaraku sekalian, biarlah kita yang sudah bergabung bisa sama-sama bernyanyi bersama, memuji bersama, menyembah bersama, bahkan mendengar firman bersama. Sehingga kita ada rema hari ini untuk melakukan segala apa yang bisa kita lakukan. Oleh karena saudaraku sekalian, seperti biasa sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita tundukkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Dan pagi hari ini Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan ada harapan-harapan yang baru terjadi atas hidup kami. Oleh karena itu urapi kami semuanya, bahkan seluruh pendukung acara ini, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Sehingga semua berjalan dengan baik dan sinyal juga boleh baik. Sehingga sampai ke tempat umat-Mu dengan baik juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau, kami siap memuji-muji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat satu pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Amin. Ada di layar sudah dibuat lagunya, saudara boleh klik ya, biar pujian ini boleh sama-sama kita nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, amin. Bapa Engkau sungguh baik. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Lebih lagi katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, amin. Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapa, Bapa,
Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat, terlambat. Pertolongan-Mu besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Lebih lagi katakan, oh amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat, terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari naikkan syukur-Mu, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Tak habis-habisnya rahmat-Nya turun atas hidup kita. Mari saudaraku sekalian, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Oleh karena itu selalu naikkan syukur kepada Dia. Karena waktu kita menaikkan syukur, di sana ada kekuatan, ada kuasa, ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu mari kita katakan sama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, amin. Kasih-Mu melimpah, katakan di hidupku, amin. Di hidupku, oh Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Imani, katakan berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat, terlambat. Pertolongan-Mu besar, besar setiamu
di sepanjang hidupku. Dengan iman katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat, terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku, dan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita sembah Dia, katakan haleluya. Besar setiamu, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Haleluya. Mari semua bersyukur, mari semua berterima kasih atas kebaikan, atas kemurahan-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terpuji-pujilah Kau Tuhan, terpuji-pujilah Kau Yesus. Kami bangga akan Engkau. Kaulah satu-satunya penolong, Kaulah satu-satunya pemelihara dalam hidup kami. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, sebab Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Ya ralabas yandara labas, mengalir, mengalir, mengalirlah urapi kami Tuhan.
bagi setiap umat-Mu. Mampukan kami terus berjalan dalam rencana-Mu, Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Engkau baik, Kau sangat baik. Kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur, Yesus baik, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lebih lagi katakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa Engkau baik. Mari sama-sama katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, aku memuji-Mu,
aku menyembahmu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami terus memuji-Mu, menyembah-Mu, karena kami tahu Engkaulah yang utama di setiap kehidupan kami. Oleh karena itu urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu dalam pemberitaan firman-Mu, kami boleh menangkap dengan baik dan melakukannya dengan setia. Dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat bersemangat sekali di dalam memuji Tuhan ini ya. Karena saya tahu bahwa waktu kita memuji Tuhan kita harus serius, harus full heart, bahkan harus menggunakan setiap apa yang menjadi kemampuan kita. Karena apa? Karena waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, wow, luar biasa. Allah bertata di atas pujian kita, menyembuhkan penyakit kita, memberikan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang mau kita dengar ini menjadi berkat khusus bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku sekalian, satu judul firman Tuhan adalah cara terbaik menjalani hidup ini Bapak Ibu, hanya dengan takut akan Tuhan. Hanya akan takut dengan Tuhan. Jadi itu cara terbaik menjauhi hidup ini. Menjalani hidup ini. Jadi menjalani hidup ini bukan karena banyaknya uang yang kita punya, ataupun karena situasi yang begitu indah dalam hidup kita, enggak. Tetapi cara terbaik kita untuk menjalani hidup ini adalah takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena waktu kita takut akan Tuhan, otomatis itu akan menyelamatkan kita dari segala hal-hal yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Ya, kemarahan kita akan terhindar, perselisihan, iri hati, dengki, iya kan? Kemalasan, keputusasaan itu akan menghindari, kita akan hindari itu. Karena apa? Karena kita takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan, dia akan taat akan firman-Nya. Oleh karena itu cara terbaik menjalani hidup ini adalah takut akan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, banyak orang bahagia dalam hidupnya, tetapi mereka menjalaninya tidak takut akan Tuhan. Ujung-ujungnya ya bahagia mereka tidak berlangsung lama. Tetapi bahagia mereka itu bersifat sementara. Oleh karena saudaraku sekalian, satu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dalam Amsal 9 ayat 10. Dikatakan demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan Tuhan berikan hikmat. Wow, luar biasa. Bahkan waktu kita mengenal yang Maha Kudus atau Allah sendiri, itu adalah pengertian. Saudaraku sekalian, kata hikmat itu berasal dari istilah Ibrani kokmah, Bapak Ibu ya, yang secara umum
dapat diterjemahkan sebagai kepandaian. Jadi hikmat itu adalah kepandaian. Dan itu tidak bisa dipelajari seperti kita belajar di sekolah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya kan? Nggak bisa. A, B, C itu untuk pintar secara sekolah. Tetapi untuk kepandaian atau hikmat itu akibat daripada kita takut akan Tuhan. Makanya banyak orang-orang kita lihat, orang-orang yang secara pendidikan tidak terlalu tinggi, tetapi mereka punya kepandaian lebih daripada orang-orang yang sekolah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan dan ada takut akan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga hikmat Tuhan turun melebihi orang-orang yang terpelajar. Saudaraku sekalian, hamba Tuhan itu atau pendeta itu mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi, paling taruhlah S1 lah. Dan jemaat-jemaat ada yang sampai S2, doktor, bahkan ada yang profesor juga. Tetapi untuk kepandaian itu diberikan Tuhan khusus bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga nggak jarang kita lihat Bapak Ibu, pendetanya mungkin tamat SMA ataupun mungkin sekolahnya nggak ada. Tetapi mereka bisa memimpin jemaat yang begitu banyak. Bahkan memimpin jemaat-jemaat yang mungkin tingkat sekolahnya itu sudah ada di level daripada hamba Tuhan itu. Karena apa? Karena hikmat Tuhan diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kecerdasan dan kebijaksanaan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kita orang-orang tua saat ini, mungkin anak-anak kita ada yang sudah sarjana, S2, S3, tetapi kita mungkin sebagai orang tua nggak ada sekolahnya. Tetapi kenapa kita bisa berbicara kepada anak-anak? Kenapa anak-anak nurut kepada kita? Kenapa mereka minta pendapat kepada kita sebagai orang tua? Karena kita diberikan kepandaian sama Tuhan, kecerdasan sama Tuhan, dan kebijaksanaan sama Tuhan. Jadi hikmat itu juga adalah satu kemampuan seseorang membedakan perkara yang baik dan jahat. Katakan amin. Jadi ini penting Bapak Ibu. Jadi kita harus kejar hikmat ini, kita harus kejar kepandaian ini, kecerdasan ini, kebijaksanaan ini. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara takut akan Tuhan. Makanya kalau ada persoalan pergumulan yang berat Bapak Ibu, kemana kita cari solusinya? Kita pikirin terus, itu tidak akan selesai. Kita tanya orang, semakin enggak jelas. Kemana kita datang? Kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita duduk menyembah Tuhan. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Itu yang kita lakukan sama Tuhan. Kita masuk kamar, kita masuk ruang doa, kita lipat tangan, kita minta urapan daripada Tuhan. Waktu urapan Tuhan turun, Tuhan bukakan, oh kamu harus begini. Dibukakan otomatis, firman itu muncul. Kebijaksanaan itu muncul. Kepandaian itu muncul. Waktu kita ketemu dengan orang yang minta solusi, kita bicara. Mereka katakan terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih buat apa yang disampaikan kepada saya. Hari ini saya tenang. Hari ini saya boleh bersuka cita kembali. Karena ada jalan keluar. Luar biasa. Saudaraku sekalian, jadi hikmat atau kepandaian atau kebijaksanaan itu, kecerdasan itu bersumber daripada satu sumber, yaitu Allah sendiri yang mengurapi kita. Jadi pagi hari ini terima pengurapan daripada Tuhan, sehingga kita menjadi pintar, berhikmat Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan amin. Oleh karena itu bagaimana
Langkah yang pertama mendapatkan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Saudaraku sekalian, takut akan Tuhan berkaitan dengan pelaksanaan perintah Tuhan dalam seluruh hidup kita. Jadi nggak bisa hanya takut akan Tuhan, tetapi ada perintah, ada hal-hal yang Tuhan bukakan kepada kita. Jadi orang dapat dikatakan memiliki hati yang takut akan Tuhan apabila ada praktek atau ada nilai-nilai firman Tuhan itu sendiri dalam kehidupan yang nyata yang disampaikan, saudaraku. Jadi bukan hanya sekedar teori, melainkan kita menjadi pelaku firman. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Kebanyakan orang hanya teori, saudaraku sekalian. Mengasihi, mengampuni, ya, memberi. Tetapi hanya teori saja. Saudaraku sekalian, jadi pelaku firman Tuhan itu adalah orang yang mempraktekkan. Waktu kita praktek, maka kita lebih pintar lagi. Sama dengan, saya dulu STM, saudaraku. STM, saya sekolah teknik menengah. Dan saya masalah mesin, oke lah, saya hobi. Tetapi waktu saya STM tidak pernah praktik, saudaraku sekalian. Karena minim fasilitas, karena kami dulu di daerah kisaran sana, STM itu fasilitasnya kurang. Jadi prakteknya itu jarang. Setelah tamat STM, kita nggak ngerti apa-apa. Kita hanya tahu kunci ini, kunci itu, hanya tahu mesinnya saja. Tapi waktu disuruh bongkar, kerjakan, nggak bisa. Jadi teman-teman yang memang sekolahnya adalah di sekolah yang terkenal dan mereka fasilitasnya sudah banyak, mereka praktek terus, mereka pasti lebih pintar. Oleh karena itu saudaraku sekalian, ini membuktikan kalau kita nggak praktekkan firman, maka kita tidak akan bisa. Mari saudaraku, jadi takut akan Tuhan berbeda dengan rasa takut terhadap orang lain atau orang jahat. Takut melihat film-film horor, takut yang berkelebihan, melihat satu benda atau satu kejadian atau trauma masa lalu. Berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda. Takut akan Tuhan bukan berarti kita kabur atau menjauhi Tuhan, tidak. Takut kepada setan mungkin kabur, takut kepada orang seram mungkin kabur. Tetapi yang dikatakan takut akan Tuhan adalah kita boleh mengikuti setiap apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi berbeda saudaraku. Jadi jangan pernah menyamakan takut akan Tuhan sehingga kita begitu gemetar, tidak. Tetapi takut akan Tuhan adalah menjauhi hal yang jahat dan mengikuti atau melakukan perintah Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Yang dimaksud penulis Amsal ini takut akan Tuhan adalah takut yang penuh dengan ketakjuban. Takjub Bapak Ibu atas kuasa dan kemaha-Tuhanannya Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu. Sehingga timbul keinginan, kerinduan untuk taat, tunduk kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tunduk kepada perintah Tuhan itu adalah sudah menjadi bagian daripada rasa takut akan Tuhan. Sehingga apa yang diperintahkannya itu boleh kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya enggak sulit untuk ikuti cara Tuhan, enggak sulit. Yang sulit itu karena dalam hati kita itu adalah masih keras, masih nyaman dalam kehidupan dunia ini, masih nyaman dalam situasi pergaulan. Itu yang membuat kita sulit untuk melangkah, sulit untuk mempraktekkan firman itu. Kita berpikir waktu kita praktekkan firman maka kita rugi. Waktu kita praktekkan firman maka kita akan dikatakan orang bahwa sok rohani.
Tidak, saudaraku sekalian. Hari-hari ini banyak orang sedang menantikan orang-orang yang mempraktekkan firman. Dan waktu kita mempraktekkan firman, maka akan kita lihat Bapak Ibu, ada dampak yang luar biasa akibat dari kita mempraktekkan firman itu. Waktu kita disakiti, kita mengasihi. Waktu kita disakiti, kita mengampuni, saudaraku sekalian. Bahkan kita selalu berbuat baik. Tetapi ada orang-orang di luar sana yang kita sudah baik, kita sudah ampuni kesalahannya, tetapi malah menjadi orang-orang seperti ini. Ya mungkin kita harus kasih pendidikan juga bagi mereka. Akhirnya mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari sikap takjub kita kepada Tuhan atas segala kuasanya yang bekerja atas hidup kita. Inilah yang harus kita lihat dan itu menjadi penilaian khusus bagi kita untuk menghormati Tuhan lebih daripada yang lainnya. Sehingga waktu ada kesempatan berbuat dosa, ada kesempatan berbuat sesuatu yang jahat, karena kita takut akan Tuhan, maka itu menjadi pembatas bagi kita untuk melakukan hal-hal yang curang, hal-hal yang jahat, saudaraku sekalian. Sehingga kita terus bekerja dan terus melangkah sesuai dengan arahan Tuhan. Saudaraku sekalian, pada pagi hari ini, takut akan Tuhan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh. Bukan. Ada orang berkata juga begini Bapak Ibu, waktu saya ketemu, karena saya banyak ketemu dengan orang-orang lapangan. Pak Pendeta, dosaku sudah terlalu banyak. Tuhan tidak sudi lagi melihatku. Kalau aku datang nanti ke rumah Tuhan, bisa turun hujan. Seperti itu. Engkau datang atau tidak, kalau memang musimnya hujan, ya hujan juga. Tetapi bukan karena seperti pemikiran dia. Dosanya terlalu banyak, Tuhan sudah buang dia, tidak. Justru Tuhan datang untuk orang-orang berdosa, saudaraku sekalian. Jadi jangan semakin jauh. Kalau kita semakin jauh, maka sudah jelas berkatnya juga akan semakin jauh. Haleluya. Semakin mendekatlah. Saya pernah begini, dulu adik saya ada di dekat saya juga, kira-kira 500 meter dari gereja ini. Ada satu lagi di Cengkareng, kira-kira hampir 10 kilometer. Jadi kalau kita lagi masak apa di sini, contohnya Bu Gembala masak daging, langsung kita posting tuh yang dekat merapat. Langsung adik saya ini datang ke sini, kita makan sama-sama. Baru adik saya bilang yang paling bontot, ya apa namanya itu, kalau merdikan itu apa artinya itu? Merdikan, abang merdikan gitu ya, atau pilih kasih gitu. Yang abang ini Bapak Yerika ya, Babang Yerika, wow diajak makan, saya nggak diajak. Ya gimana, yang dekat merapat kan begitu. Jadi saya katakan begini, ya siapa yang terdekat itulah yang kecipratan, kan seperti itu. Jadi dekat sama Tuhan itu pasti kecipratan berkat. Amin. Siapa yang lebih dekat itu yang duluan itu pastinya. Jadi semakin jauh daripada Tuhan, semakin sulit kita untuk mengalami berkat. Makanya jangan jauh-jauh daripada Tuhan. Amin. Mendekatlah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kewajiban kita adalah takut akan Allah dan pegang setiap perintahnya. Itu kewajiban kita. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, bahkan semakin takut akan Tuhan, maka semakin diberkati, itu otomatis. Firman menjawab, diberkatilah orang yang dekat dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan, diberkati. Jadi kalau bicara tentang berkat, jangan takut. Memang ada proses, ada perjalanan yang
yang menentukan kita kuat atau tidak. Tetapi setelah kita menyelesaikannya, setelah Tuhan lihat kita menjadi orang yang setia, pasti diberkati, itu udah pasti. Berkat itu bermacam-macam, kesehatan, iya kan? Keluarga yang harmonis, keuangan yang dicukupkan, bahkan berkelimpahan, aset dilipat gandakan, itu menjadi doa kita tentunya. Anak cucu kita diberkati, itu menjadi doa kita. Karena ada harapan di dalam Tuhan, ada kesempatan di dalam Tuhan. Jadi biarlah kita bersikap takut akan Tuhan dan terus pegang perintahnya. Katakan amin. Haleluya. Karena dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kalau kita baik di mata Tuhan, maka akan ada upah, itu udah pasti. Tetapi kalau kita tidak baik di mata Tuhan, akan ada hukuman tentunya. Saudaraku sekalian, hari ini bukan lagi hidup kita, hidup yang sembrono. Bukan kita lagi yang hidup, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang hidup dalam hidup kita. Katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita wajib takut akan Tuhan, itu wajib. Pegang perintah Tuhan itu wajib. Karena pada akhirnya ada pertanggungjawaban dari diri kita kepada hakim itu sendiri. Katakan amin. Dan Pengkhotbah 8 ayat 12 dikatakan demikian. Orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Wow, sekali lagi. Orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Wow. Jadi takut akan Tuhan itu bahagia Bapak Ibu. Takut akan Tuhan itu bahagia. Siapa mau bahagia? Saya. Siapa yang mau takut akan Tuhan? Ntar dulu Pak Pendeta. Kita kan masih ada di dunia. Kita kan masih manusia. Hari ini saya mau ajak kita. Jangan kita menjadi buat alasan saya adalah manusia. Ya memang siapa kita bilang yang lain kan. Terus saya masih ini dan itu, jangan. Hidup kita tidak boleh sembrono. Orang yang takut akan Allah akan beroleh bahagia. Jadi kalau kita takut akan Allah, menghargai hadirat Tuhan, maka bahagialah hidup kita. Amin. Oleh karena itu mari tentukan putusanmu hari ini. Engkau mau berjalan bersama dengan Tuhan atau berjalan dengan yang lain. Kalau engkau mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka bahagialah hidupmu. Yang setuju katakan amin. Walaupun engkau dalam pergumulan, ada pembelaan daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Pagi hari ini inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah kita semua diberkati oleh firman ini. Karena memang hari-hari ini menentukan hal yang akan kita raih ke depan. Waktu kita salah memutuskan, maka selesai hidup kita. Tetapi waktu kita memutuskannya dengan takut akan Tuhan, maka bahagia itu sudah pasti ya. Kepastian di dalam Tuhan selalu saya klaim. Ya, tidak ragu-ragu, tidak mudah-mudahan, selalu pasti dalam Tuhan. Jadi kalau sudah ada kepastian daripada Tuhan, kenapa kita tidak melakukannya? Itu persoalannya. Haleluya. Oleh karena itu saat teduh kita berjalan seperti biasa setiap pagi pukul 4.40 Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jangan lupa itu. Ingatkan teman-teman kita. Dan saya mau ajak kita untuk melihat teman-teman kita yang bergabung. Yang pertama, wow, ada Ibu Lestina Hasibuan. Salam Oras ya. Luar biasa. Dan ada juga Bapak Pendeta Gamaliel Hasibuan. Salam hambanya. Ya luar biasa. Ya sukses pelayanannya selalu. Terus ada Ibu Mega Hutagalung Opung Jeriko. Apa kabar Opung Jeriko? Sehat ya. Terus ada Ibu Junita juga. Ya mungkin pagi ini kedinginan dia begini karena di kampungnya itu dingin sekali ya. Ibu Paramida Hutagalung, apa kabar? Ini panas, ini di Medan itu panas ya. Ada keluarga Ibu Eca Sapitri, ada keluarga Ibu Rosnawati Hasibuan. Wow, kayaknya baru pertama ikut ya. Ya salam kenal ya buat
Ibu Rosnawati ya, Rosnawati Hasibuan. Istri saya juga baru Hasibuan ya. Ya dari Sigawol. Terus ada Ibu Yanti Simangunsong, salam, Tuhan berkati Bu Yanti, sehat selalu. Ada keluarga Ibu Pendeta Wiwi Winarti dari Sumba, salam. Ibu Gembala, ya Tuhan berkati keluarga di sana bahkan pelayanannya. Terus ada Santi Ati, salam, Tuhan berkati, salam buat keluarga semua. Terus ada Ibu Santi juga, ini Santi Aldo selalu saya buat di handphone saya biar jangan ketukar ya. Salam, Tuhan berkati. Terus ada Ibu Yanti Oktavia, salam Ibu, Tuhan berkati juga. Terus ada Ibu Liana Herawati, salam ya, sehat selalu. Terus ada Ibu Loahani juga, salam. Ada juga Bapak Hotbin, salam, Tuhan berkati Bapak Hotbin, sudah lama tidak nongol ya, Tuhan berkati keluarga. Terus Bu Yakni juga, salam Bu Yakni. Terus ada Ibu Yakni, salam sama cucunya Christopher ya, udah lama nggak ketemu ya, bolehlah sekali-sekali main ke sini ya. Terus ada juga Timotius, udah berangkat tadi. Terus ada Bapak Rahma Hari Suryanto, salam, Tuhan berkati. Terus ada Ito Ratna Sihombing, salam buat keluarga kita di Tarutung. Terus ada Bapak Arifin Saputra, ya Tuhan berkati Pak Arifin, shalom. Terus ada Ibu Intan Sitorus. Terus ada, wow ini sahabat kita yang luar biasa ini ya, artis papan atas, haleluya. Oh Bapak Jupen Sitanggang, salam. Ya lah ya, Tuhan berkati, salam buat Ito dan Bere semuanya, sukses selalu di Ketri Musik ya. Terus ada Maya Patricia, salam Maya, Tuhan berkati. Terus ada Ibu Elfrida Manurung, salam, Tuhan berkati Ibu Elfrida, sehat, salam buat keluarga kita di Perdamaian ya, haleluya. Iya, sebentar saya lihat ke atas mungkin ada yang terlewatkan. Udah semua udah itu ya. Oke, puji Tuhan saudaraku sekalian, sudah katanya ya. Oke, kita angkat satu pujian. Dari C aja, C. C ya. Mari kita angkat pujian. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup kami. Biarlah kami semua boleh takut akan Tuhan dan pegang terus perintah-Mu, sehingga hidup kami hidup yang bahagia. Oleh karena itu biarlah kami yang ikut di saat teduh ini semuanya bahagia, semuanya sukacita dan semuanya diberkati Tuhan. Karena kami sudah mengutamakan Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang ikut bergabung. Hamba-Mu berdoa buat keluarga Ibu Lestina Hasibuan, berkati dia bersama dengan suami, bahkan anak-anaknya dan seisi rumahnya. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Dan hari ini mereka beraktivitas melakukan segala apa yang mereka kerjakan diberkati. Bahkan tangan
yang bekerja diurapi sehingga hasilnya hasil yang memuaskan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan baik dan Tuhan tolong mereka. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Pendeta Gamaliel Hasibuan bersama dengan istri bahkan anak-anaknya, berikan kesehatan, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Berkati apa yang menjadi pergumulan mereka, bahkan biaya anaknya kuliah, bahkan sekolah, dan juga apa yang dilakukan hari-hari ini khususnya buat pelayanan. Diberkati pelayanannya baik di pusat bahkan di cabang-cabang. Dan hari ini apapun keperluan, apapun kebutuhan pekerjaan Tuhan di sana, Tuhan yang mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan keluarga Ibu atau Opung Jeriko Boru Tagalung, berkati dia, berikan kesehatan bersama dengan anak menantu bahkan cucunya. Tuhan berikan kesehatan yang baik, bahkan juga apa yang dikerjakan mereka diberkati Tuhan. Bahkan sawah ladang semua menghasilkan hasil yang luar biasa. Kuserahkan Opung Jeriko ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Junita, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan hari ini apa yang dikerjakannya, bahkan sawah ladang, bahkan apapun yang dibisniskannya, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Bahkan anak-anaknya Daniel dan Dito diberikan kesehatan, berkati pekerjaan mereka, berikan jodoh yang terbaik bagi mereka sehingga sukacita surga terjadi atas keluarga Ibu Junita. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Paramida Hutagalung, berkati dia bersama dengan kakaknya, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya mereka terus berlimpah-limpah. Dan hari ini mereka akan melakukan segala aktivitasnya, membuka toko pakaian mereka di Pasar Melati. Biar Tuhan Yesus yang memberkati, mengantarkan pelanggan-pelanggan yang baru ke sana untuk berbelanja, bahkan langganan yang lama tetap bertahan. Terima kasih Bapak, buat perbedaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga dia menjadi saksi di sana, mengumandangkan bahwa Tuhan Yesus baik. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Eca Sapitri, Pak Harno, bahkan anak-anak mereka, orang tua mereka diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang berlimpah-limpah. Dan pagi ini mereka bekerja melaksanakan setiap apa yang mereka usahakan, biar Tuhan memberkati, membuat pelipat gandaan, bahkan level yang terus bertambah, promosi yang terus terjadi. Dan hari ini apa yang dibutuhkan mereka, khususnya biaya anak-anak mereka sekolah, Tuhan menyediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Rosnawati Hasibuan, berkati keluarga ini, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita melimpah-limpah. Kalau Tuhan pertemukan kami di pagi ini, itu adalah untuk saling mendoakan. Apapun aktivitas, apapun kegiatannya, Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Yanti Simangunsong bersama dengan suami, bahkan anak-anaknya, berikan kesehatan, bahkan anak-anaknya pintar, cerdas, bahkan juga pertumbuhan yang sempurna terjadi atas anak-anaknya. Apa yang dikerjakan oleh Ibu Yanti bersama dengan suaminya, Tuhan memberkati, bahkan mempromosikan mereka. Hari ini apapun pergumulan mereka, Tuhan begitu baik bagi mereka. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Pendeta Wiwi Winarti di Sumba, biarlah Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, sukacita, bahkan hikmat-Mu terus turun atas hamba-Mu ini, sehingga di dalam penggembalaannya ada hal yang luar biasa, ada terobosan yang dilakukan. Bahkan juga buatlah anak-anaknya di sana, bahkan yang ada di sini juga Joan, biarlah Tuhan memberkati anak-anaknya kuliah, bahkan yang bekerja juga diberkati. Dan hari ini apapun pergumulan mereka, bahkan penyelesaian sekolah SMA yang ada di sana, biar Tuhan cukupkan segala biayanya dan pelayanan mereka semakin diberkati Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Santi Aldo, berkati dia, berikan kesehatan bersama dengan anaknya Aldo dan suaminya, bahkan keluarga besarnya diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan pagi hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan terus bekerja atas hidupnya sehingga hidupnya menjadi hidup yang mengalami terobosan, khususnya dalam ekonomi, bahkan dalam kuliah anaknya, semuanya Tuhan sediakan. Karena keluarga ini takut akan Tuhan, maka buatlah mereka bahagia dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Santi Ati, berkati dia, berikan kesehatan, sukacita, bahkan orang tuanya yang ada di NTT, Tuhan memberkati, bahkan pekerjaannya Tuhan juga yang memberkati, dan dimanapun dia bekerja buat atasannya senang sehingga sukacita mengalir terus. Terima kasih
Bapak. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Liana Herawati. Berkati dia bersama dengan Bapak Titus, bahkan Edo, Mary, bahkan Michelle dan ketiga cucunya. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Biarlah roh yang berkobar-kobar terus turun atas keluarga ini, sehingga mereka semakin diberkati dalam usaha, diberkati dalam kesehatan, bahkan sukacita surga terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Loahani bersama dengan Pak Endang, bahkan ketiga putranya. Berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup mereka, biar mereka terus mengandalkan Tuhan. Berkati usaha dagangannya, bahkan pekerjaan suami, pekerjaan anak-anaknya, sekolah anak-anaknya, dalam nama Tuhan Yesus semua berjalan dengan baik, dan hari demi hari semakin Tuhan berkati keluarga ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Hotbin. Berkati dia bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan pagi ini mereka beraktivitas melakukan segala kegiatan mereka. Biar Tuhan urapi mereka, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Bu Yakni juga berkati, berikan kesehatan bersama dengan anak, menantu, cucunya semua. Berkatilah apa yang dikerjakan anak-anak mereka. Bahkan Ibu Yakni sehat, panjang umur, sehingga dia menjadi pendua sepat yang dahsyat bagi keturunannya. Oleh karena itu biarlah apa yang digumuli mereka, Tuhan menjadi jawaban atas semua pergumulan mereka. Kami juga berdoa buat Maya Patricia bersama dengan Monlik, bahkan orang tua mereka. Berikan kesehatan, bahkan panjang umur bagi orang tua mereka. Pekerjaan mereka diberkati, bahkan dipromosikan oleh Tuhan ke level yang lebih lagi, sehingga keluarga ini keluarga yang berbahagia, bersuka cita, karena mereka benar-benar dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan hamba berdoa buat keluarga daripada Ibu Roma Uli Huta Barat. Berkati dia bersama suami, anak, menantu, bahkan cucu, dan seluruh keluarga besarnya dalam perlindungan Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, biar Tuhan memberkati, membuat berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Elfrida Manurung. Berkati Tuhan, berkati dengan limpahnya bersama suami, bahkan anak-anaknya, dalam kesehatan, dalam keuangan, bahkan apa yang dikerjakan mereka hari ini Tuhan memberkati, dan anak-anak mereka anak yang pintar, cerdas, bahkan sekolah semakin baik. Hambamu juga berdoa buat Bapak Jupen Sitanggang bersama istri, bahkan anak-anak mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan sukacita yang terus berlimpah-limpah. Bahkan hambamu berdoa buat catering musik mereka, biar Tuhan memberkati, Tuhan mempromosikan lebih lagi. Ku percaya bahwa apapun yang dikerjakan oleh keluarga Bapak Jupen Sitanggang bersama dengan istri, biar Tuhan memberkati. Bahkan anaknya yang kuliah, sekolah, semuanya sama-sama dicukupkan segala kebutuhan mereka, dan menjadi orang-orang yang sangat hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Bahkan buat Ibu Intan Sitorus, berkati dia bersama dengan suaminya, bahkan anak-anaknya. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan apa yang dikerjakan mereka hari ini Tuhan memberkati, Tuhan membuat berhasil dan beruntung, sehingga keluarga ini keluarga yang sangat-sangat diberkati dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Begitu dengan keluarga daripada Ito Ratna Sihombing. Berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita, bahkan umur panjang. Suami, anak, menantu, cucunya, bahkan orang tua mereka, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Apa yang dikerjakan, diusahakan mereka diberkati Tuhan. Dan hambamu percaya keluarga ini keluarga yang terus maju dalam Tuhan dan selalu bersukacita. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Rahma Hari Suryanto. Berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita bersama dengan Bu Yeni, bahkan anak, menantu, bahkan juga jingga dalam sekolahnya diberkati. Dan hari ini apa yang dikerjakan mereka Tuhan memberkati, mempromosikan, bahkan segala pergumulan mereka Tuhan selalu tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan anak kami Timotius yang sudah berangkat bekerja, Tuhan berkati dia, berikan kesehatan, bahkan sukacita yang terus berlimpah-limpah, keselamatan yang begitu luar biasa, dan dalam pekerjaannya biar disenangi oleh semua pihak, baik murid, baik guru-guru, bahkan kepala sekolah, bahkan
yayasan, ku percaya promosi daripada Tuhan terjadi atas anak kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat keluarga daripada Ibu Lia Kusuma, bahkan juga Pendeta Lili Kusuma. Berkati keluarga-keluarga ini yang begitu baik, mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan khususnya Ibu Lydia yang terus merawat cucunya yang sedang kurang sehat ada di Singapura. Biar Tuhan menyertai, mengurapi, bahkan cucunya boleh sembuh oleh darah Yesus, oleh bilu-bilu-Mu sembuh. Terima kasih Bapak. Dan hari ini kami berdoa juga buat Bapak Herianto Cho, bahkan Ibu Angel, anak-anak dan orang tua mereka berikan kesehatan, bahkan dalam usaha mereka diberkati Tuhan. Dan juga keluarga daripada Bapak Pian S. di Kosambi, berkati dia bersama istri, bahkan anak menantu berikan kesehatan, berkati usaha mereka lebih lagi. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Suwardi, berkati bersama istrinya, anak-anaknya berikan kesehatan, bahkan kuliah anak-anaknya biar sukses dan segala usaha mereka diberkati Tuhan. Begitu dengan itu Ernestorus bersama papa mamanya dan keluarga besarnya, Tuhan berkati, memberikan kesehatan panjang umur bagi orang tuanya dan usaha mereka diberkati Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Derbiona Tambunan, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita bersama suami, bahkan anak menantu cucunya. Dan hari ini apa yang dikerjakan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pergumulan mereka Tuhan selalu tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau ada yang sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Bahkan apa yang dikerjakan diusahakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan pagi ini setiap taburan yang ditabur di tempat ini, baik ucapan syukur, diakona, misi, bahkan juga persepuluhan, benih yang ditabur bertumbuh berbuah lebat, sehingga mereka mengerti bahwa waktu mereka menabur tidak pernah kekurangan, karena yang memberi benih untuk ditabur adalah Tuhan sendiri. Mereka pulang membawa berkas-berkasnya, sebab Engkau yang berkata orang yang menabur pasti menuai. Itu adalah hukum yang tidak bisa diganggu gugat, karena Tuhan sendiri yang berbicara. Dan hari ini kami juga berdoa buat bangsa negara kami, berkati bangsa kami, berkati juga pemimpin kami, khususnya pelantikan di bulan 10, biar Tuhan buat keamanan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami kepadamu. Sebentar kami mau melakukan segala aktivitas kami, biar Tuhan memberkati setiap umat-Mu dan perjalanan yang selalu berhasil dan beruntung. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita dimulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah akhir daripada saat teduh kita di pagi hari ini. Biarlah kita boleh beraktivitas hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Dari tempat ini kami keluarga gembala mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.